Kita lanjutkan pengajian kita pada suratu Ali Imran. Ayat yang pertama ya. Halaman 50. Ya, sampun kepanggih saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Nah, di sini lam dibaca 6 harokat. Begitu juga mim. Ini dipanjangkan sampai 6 harokat ya. Alif lam mim. Alif lam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tasdidat atau huruf-huruf yang bertasdid kita tunaikan. Pertama Allahu lafzul jalalah. Illa, ini karena kalau illa kok tidak ditasdid nanti maknanya jadi berubah, sangat berbeda ya. Illa huwal hayyul. Nah, ini yaknya juga bertasdid. Pada kalimat al qayyum, ini juga bertasdid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Pada kalimat nazzala, ini za-nya juga di tasdid. Nah, kemudian bil haqqi, ini qafnya. Musaddiqan lima, ini sodnya di isti'lanya ditunaikan. So. Jadi ketika mengucapkan lidah yang tengah dan yang belakang naik ke atas ya, ke langit-langit mulut yang di atas. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Ini ada yang didengungkan. Pertama min qablu, non mati berjumpa dengan qaf. Begitu juga jangan lupa qab. Nah, ini baknya dibaca qola ya. Kemudian linnasi, nah, ini nun bertasdid dibaca mendengung ya, gunnah.
Wa anzala, nah, non mati bertemu za, ini juga dibaca mendengung. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Nah, shinnya titik 3 dibaca tebal ya. Syadid, ini baca tebal. Kemudian mendengungnya juga kita perhatikan. Innal ladzina, nunnya tasdid. Kemudian adzabun syadid. Nah, ini dalnya waqaf, ini juga dibaca qala. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Wallahu azizun. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Syai'un mendengung ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi. Innallaha fil ardi wala fis sama. Fil ardi wala fis sama. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Walladzi yasha dibaca 4 harokat boleh, mat wajib muttasil. Nah, ini karena waqaf dibaca 6 harokat juga boleh, menjadi mat arid lisukun ya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwallazi La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Nah, ini kalau terlalu panjang boleh juga diwakafkan pada kalimat sebelumnya. Contohnya begini. Huwallazi anzala 'alaikal kitab.
alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ini dzalnya tasydid, kafnya juga tasydid. Yadzakkaru, ya, gitu ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tasdidnya kita tunaikan innaka, non bertasdid, kemudian kalimat wahhab, haknya juga di tasdid ya. Innaka antal wahhab. Rabbana
innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga bacaan ayat suci Al-Quran kita diterima di sisi Allah dan kita mendapatkan barokah serta syafaat dari Al-Quran. Amin. Kita jelaskan terjemahan dan juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Ali Imran ayat pertama Alif Lam Mim. Ini para ulama ahli tafsir sepakat sampai saat ini belum menemukan maknanya. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui dengan apa yang dikehendaki oleh Allah mengenai maknanya Alif Lam Mim. Begitu juga nanti ada Yasin, ada Alif Lam Ra, gitu. Kaf ha ya ain shad. Ini semua para ulama ahli tafsir menulis dalam tafsirnya Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui mengenai apa yang dikehendaki oleh Allah tentang makna dari awal surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah itu. Kemudian ayat yang kedua artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi makna daripada Al-Qayyum ini adalah alladzi al-qaim ala tadbiri syu'uni ibadihi. Allah lah yang maha mengatur urusan-urusan hambanya. Makanya kalau orang itu ada masalah begini begitu, gak usah mengeluh. Semua yang mengatur adalah Allah. Pasti di balik kejadian-kejadian yang ada, pasti di balik keadaan-keadaan yang ada dalam diri kita ada hikmah-hikmahnya. Kita harus tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Nah, maka orang itu ada kejadian yang mungkin kurang enak. Kalau orang faham dengan makna Al-Qayyum di sini, akhirnya apa? Dia akan merenungi kira-kira apa ya salah saya kok kejadiannya seperti ini. Nah, gitu. Kira-kira apa ya hikmahnya? Kalau Allah memberikan ujian begini begitu, mungkin Allah mau menaikkan pangkat saya. Mungkin Allah akan menghapus dan melebur dosa saya. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Kemudian ayat yang ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Dia Allah menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, jadi di sini sudah jelas ayatnya ya, bahasanya yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Begitu juga kitab yang sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil juga yang menurunkan adalah Allah. Kemudian di sini Allah terangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad bil haq,
haqqi, ya, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Gitu. Maka kita tidak usah ragu-ragu lagi. Apa yang ditulis dalam Al-Quran, apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Jikalau kok ada ketidakcocokannya, itu yang tidak cocok bukan Al-Qurannya, tapi diri kita. Gitu. Nah, diri kita sendiri yang mungkin hawa nafsunya masih berat, ya, atau mungkin kemauannya, syahwatnya belum bisa dicocokkan dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Jadi secara umum kita harus meyakini apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran semuanya itu benar. Bahkan di dalam awal suratul Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi, itu adalah kitab yang tidak ada ragu-ragunya sama sekali mengenai isinya, mengenai kebenarannya, mengenai hikmah-hikmahnya, mengenai pahalanya. Ini tidak ada keraguan-raguannya lagi. Nah, maka disinilah kita belajar Al-Quran, ya, mempelajari lafadznya, dilanjutkan mempelajari maknanya supaya kita lebih tahu hikmahnya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat mengenai tentang iman, ayat mengenai tentang ibadah, ya, amal soleh, sholat, zakat, puasa. Bahkan mengenai berkeluarga pun Allah turunkan di dalam Al-Quran. Nanti di dalam diantaranya Suratun Nisa. Maka kita yakin seyakin-yakinnya apa yang Allah perintahkan, Allah yang wahyukan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran semuanya adalah bil haqqi, dengan kebenaran. Jangan ragu-ragu lagi. Termasuk pembahasan yang lalu mengenai berkeluarga, nafkah dan lain sebagainya, itu kan sudah diterangkan dalam Al-Quran, ya. Sudah diterangkan di dalam sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya adalah isinya kebenaran. Ya. Kemudian di sini Allah menerangkan juga Al-Quran musaddiqan lima baina yadayhi. Allah menerangkan dalam Al-Quran, isinya Al-Quran itu membenarkan mengenai apa yang sudah diturunkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di antaranya adalah Taurat dan Injil. Jadi sebenarnya isinya Taurat dan Injil itu sudah dibenarkan juga dalam Al-Quran. Cuman jangan diselewengkan, gitu ya. Jangan ditahrif bahasa Arabnya itu. Jangan dirubah-rubah. Allah yang firmankan, yang menfirmankan dalam Al-Quran juga Allah yang menfirmankan dalam Taurat dan Injil. Nah, ini muskilahnya, masalahnya itu dirubah-rubah ini. Atau mungkin penafsirannya yang nggak benar. Ya. Makanya di dalam menafsiri Al-Quran itu sebenarnya bukan sembarangan tafsir hanya dari terjemahan saja, itu tidak bisa. Ya. Harus belajar bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, gitu. Harus belajar ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Bahkan di dalam Al-Quran juga mungkin ada bacaan-bacaan yang sudah dinasah atau hukum-hukum yang sudah dihapus oleh Allah. Maka seseorang yang mempelajari tafsirnya Al-Quran, biar pemahamannya lurus, biar pemahamannya sahih, dia harus belajar yang namanya usul fikih. Bahkan harus belajar ada ayat yang menasah, yang menghapus. Ada ayat yang dihapus. Nah, syaratnya namanya nasih mansuh. Gitu. Nah, maka disinilah supaya Al-Quran yang kita pelajari, ya, itu betul-betul pemahaman yang kita pahami darinya itu betul-betul lurus. Nah, ini tafsirannya itu yang menerangkan tafsirnya, nah, itu diantara syaratnya itu tadi. Ya. Bukan hanya sekedar dari terjemahan saja, tidak cukup. Ya. Maka orang yang mempelajari Al-Quran kok hanya terjemahannya saja, nah itu banyak pemahamannya yang tumpang tindih akhirnya. Banyak yang keliru, ya. Banyak yang salah faham. Gitu. Maka inilah hadirin sekalian, musaddiqal lima baina yadayhi. Terus jangan kita juga punya kefahaman loh, kalau begitu ya sama aja Pak.
iman kepada Taurat dan Injil, nggak usah iman kepada Al-Quran, juga keliru kalau begitu. Nah, karena begitu sudah Allah turunkan kitab yang namanya Al-Quran, tetap kita harus iman kepada Taurat, kepada Injil, kepada Zabur, kepada Al-Quran. Tapi setelah diturunkannya baginda Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah kita iman kepada Nabi Muhammad, otomatis iman kepada seluruh kitab yang sebelum beliau. Nah, tapi kalau orang kok masih ngotot iman kepada Taurat dan Injil dan Zabur, nggak iman kepada Al-Quran, nggak iman kepada Nabi Muhammad, nah ini juga keliru. Karena setelah diturunkannya baginda Nabi Muhammad wahyu kepada beliau, nah itu sudah menjadi alamat nubuwah, menjadi tanda-tanda beliau sudah diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul. Maka semua umat, semua manusia yang setelah baginda Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, menjadi rasul, wajib iman kepada beliau. Nah, dengan iman kepada beliau berarti iman kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka inilah hadirin sekalian, ya, pentingnya umat muslim, muslimah mempelajari Al-Quran, mempelajari makna-makna Al-Quran juga. Ya. Kemudian ayat yang keempat artinya sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Jadi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu. Ini asli begitu. Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Al-Quran. Ini juga sebagai petunjuk bagi umat di waktu itu, gitu. Sebagai petunjuk bagi umat yang kitab Taurat dan Injil diturunkan kepada nabinya. Itu kalau kitab Taurat kepada Nabi Musa, kalau Injil kepada Nabi Isa waktu itu, gitu. Itu juga menjadi petunjuk hidup untuk manusia. Akan tetapi setelah diturunkannya Al-Quran, sudah petunjuknya Allah itu sudah diringkas semua di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran keasliannya itu Allah jaga sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku Allah telah menurunkan al-dzikr, dan sesungguhnya aku Allah yang menjaganya sendiri. Jadi orang kok menyelewengkan Al-Quran itu nanti pasti dan pasti akan ketahuan, walaupun satu titik, walaupun satu tasdid, walaupun satu huruf. Makanya isinya Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya adalah benar. Bisa difahami ya? Nah, gitu. Kemudian Allah menerangkan di sini orang-orang yang ingkar dengan ayat Allah. Nah, ini hati-hati ini. Kadang kan ada orang nggak terima, kok kita subuh enak-enaknya tidur kok malah diperintahkan untuk sholat subuh ini. Nah, ini perlu hati-hati ini. Innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Orang yang kufur, tidak iman dengan ayat-ayat yang Allah turunkan, khususnya dalam Al-Quran sini, bagi mereka adalah siksaan yang sangat pedih. Ya, sebaliknya, kalau kita mau mengimani ayat-ayat Allah, mau menjalankan firman-firman Allah yang dalam Al-Quran, justru malah Allah akan berikan kenikmatan. Nah, kebalikan daripada siksaan kan kenikmatan. Kebalikan dari neraka adalah surga. Dan surga itu isinya adalah kenikmatan. Gitu. Wallahu azizun dzuntiqam. Sesungguhnya Allah, dan Allah lah yang maha perkasa lagi mempunyai hukuman. Gitu. Maka kalau orang itu hidupnya kok ingin nyaman, hidupnya ingin enak, ingin bahagia, tentram, ya di antara kuncinya apa? Kembali mengamalkan ayat-ayat Allah. Mulai dari suratul Fatihah sampai suratul Nas. Nah, termasuk mengamalkan ayat-ayat Allah, ya mengamalkan sabdanya Rasulullah, mengamalkan hadisnya baginda Nabi, mengamalkan sunnahnya Nabi, gitu. Karena mengikuti Nabi itu juga perintah Allah. Nanti diterangkan dalam Al-Quran sini ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai umatku, jika kalian semua cinta kepada Allah, iman kepada Allah, ikuti aku. Jelas ini. Jadi bentuk iman kita kepada Allah adalah dengan mengikuti syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, orang kok ngaku-ngaku iman, tapi secara syariat jauh dari yang diajarkan oleh baginda Nabi, itu berarti masih belum sempurna imannya. Bahkan bisa dikatakan belum iman. Ya. Karena antara kalimat tauhid, la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah ini harus digabung, tidak bisa dipisah. Orang kok iman terhadap la ilaha illallah saja, tidak iman kepada kenabian dan kerasulannya Nabi Muhammad, ini tidak diterima imannya. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang kelima, artinya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Nah, ini peringatan bagi kita ya. Kalau kita itu maksiat kepada Allah, sembunyi-sembunyi, juga Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Gitu. Bahkan walaupun di tengah gua, ternyata guanya tiba-tiba tertutup dengan batu. Nah, di tengah malam, tengah hujan yang lebat, wah ini seakan-akan sudah nggak ada yang tahu. Tidak bisa, tetap saja Allah Maha tahu. Nah, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala isama. Wah, kadang ada orang berkeyakinan, kalau di bumi kan banyak manusia. Nah, udah maksiatnya di langit aja, bawa pesawat. Isama, Allah juga Maha tahu. Allah tidak bisa dikatakan orang kok bersembunyi di langit, di bumi, terus Allah nggak tahu, tidak bisa. Tetap Allah Maha tahu. Maka disinilah kalau kita merenungi ayat ini, dimanapun saja kita berada, akhirnya kita akan mudah taat kepada Allah. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat ke-6. Dialah Allah yang membentuk kalian dalam rahim menurut yang Allah kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kita punya bentuk tubuh. Nah, kupingnya ada di kanan, di kiri, hidungnya menghadap ke bawah, dilengkapi dengan tangan, tangannya dilengkapi dengan jari, kaki juga seperti itu. Ada yang kanan, ada yang kiri. Kaki kita dilengkapi dengan jari, bahkan jari kita dilengkapi dengan kuku. Semua yang membentuk adalah Allah. Tinggal kita syukur kepada Allah. Sudah, nggak usah protes. Saya kok masih begini Pak, masih begitu, nggak usah. Semua yang membentuk Allah itulah yang terbaik bagi kita. Nah, nanti kalau di akhirat semuanya sempurna semua, semuanya ganteng semua. Bahkan di dunia pun ya ganteng. Selagi hidungnya masih menghadap ke bawah kan ganteng loh. Nah, gitu. Makanya tetap keadaan apapun, bentuk tubuh kita apapun, tetap kita syukur kepada Allah. Tidak boleh protes. Ya. Nah, begitu juga bila mana kita melihat sebagian hamba Allah diciptakan oleh Allah mungkin dalam keadaan ada kurangnya, kita tidak boleh mencela. Karena yang membentuk dia seperti itu juga Allah. Kalau kita mencela, menghina dia, sama saja kita menghina ciptaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, yakni pada Nabi Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Mereka berkata, kami beriman kepadanya, yakni Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal.
Jadi ayat ini hadirin yang mulia menerangkan pertama huwallazi anzala 'alaikal kitab. Yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Dan tentunya Allah Maha tahu. Allah membuat aturan-aturan dalam Al-Qur'an itulah yang paling bermaslahat, paling bermanfaat untuk hambanya. Maka ini kita harus yakin sehingga nanti kita ngamalkan Al-Quran itu dengan gembira, dengan senang gitu hati itu, tanpa ada keterpaksaan apapun. Insya Allah ya. Nah, kemudian hadirin sekalian, di dalam Al-Quran ini minhu ayatum muhkamatun. Gitu. Di dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang dikatakan ayat muhkamat. Di sini tafsirnya fihi ayatun bayyinatun wabihatud dilalati. Gitu. Ayat yang sudah jelas dari segi maknanya di dalam menunjukkan suatu hukum itu sudah jelas. Misalkan perintah sholat, wa aqimus sholat, wa atuz zakah. Kalian semua dirikanlah sholat, kalian semua bayarkanlah zakat. Gitu. Nah ini bisa dikatakan ayatun muhkamat. Ayat yang di situ sudah betul-betul jelas di dalam menjadi dalil suatu hukum. Lal tibasa fiha wala ghamudha ka ayatil halali wal haram. Nah, seperti ayat-ayat yang menunjukkan hukum halal, hukum haram. Nah, contohnya hukum haram, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wa maqtaw wa sa'a sabila. Kalian semua jangan mendekati zina. Mendekati zina sih nggak boleh, apalagi berbuat zina. Maka di sini sudah jelas larangan Allah. Larangan Allah tentang mencuri ini juga sudah diterangkan. Larangan Allah jangan berbohong ini juga sudah jelas dalam Al-Quran. Nah inilah yang menjadi dasar dan pokok untuk Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, ada ayat yang mutasyabihat. Wa fihi ayatun ukharu fi istibahun fid dilalah ala katsirin minan nas. Jadi ada ayat yang sebagian manusia itu memahaminya masih terjadi ini keserupaan dengan yang lain gitu. Ini dikatakan ayat mutasyabihat gitu. Ala katsirin minan nas faman raddal mutasyabiha ilal wadi al muhkami faqadih tada. Nah, bila mana orang itu mengembalikan ayat mutasyabihat yang menurut dia itu belum jelas, dikembalikan kepada dasar hukum yang sudah jelas, nah, maka di sini dia telah mendapatkan petunjuk. Tapi sebaliknya kok dia meninggalkan ayat-ayat yang sudah jelas hukumnya, mungkin ada ayat-ayat yang dia ini belum paham, masih ada kekurang fahaman atau mungkin ada kesalahpahaman. Nah ini yang bahaya. Dia meninggalkan yang sudah jelas, malah hanya fokus kepada yang belum jelas menurut kefahaman dia. Nah, maka ini dia nanti akhirnya itu tadi ya, mendapatkan kesesatan, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya contohnya begini sajalah, yang sudah jelas dalam Al-Quran, yang sudah jelas dalam agama Islam, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah diperintahkan untuk mengamalkan rukun Islam, mulai dari syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji dan umroh. Nah, mungkin diantara kefahamannya para alim ulama ya, yang sebagian memahami begini, memahami begitu. Contohnya lah yang sederhana dalam kunut, misalkan kunut di sholat subuh, kan sebagian ulama mensunahkan, sebagian menyunahkannya ketika witir. Maka di sini kalau orang itu fokusnya orang kok sholat kunut, nah sekarang yang dibahas itu gini saja, lah orang kok nggak mau sholat, nah gitu loh. Orang sudah mau sholat itu sudah mengikuti perintah Allah yang dasar. Dia mau kunut, nggak mau kunut, sesuai kefahaman dia, sesuai pemahaman yang ia pahami dari ulama-ulama yang menerangkan ilmu kepada dia. Ya kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, ya
kita disunahkan untuk mengucapkan doa kunut. Nanti menurut pendapat imam lain, contohnya Imam Maliki, nah ini sunahnya itu kunut di sholat yang lain, bukan ketika sholat subuh. Contohnya Imam Abu Hanifah memahami kunut adalah ketika sholat witir setiap malam. Kalau Imam Syafi'i, kunut dibaca ketika sholat witir adalah separuh terakhir dari bulan Ramadan, malam tanggal 16 sampai malam tanggal 30. Jadi ini nggak usah terlalu diperuncing gitu loh. Yang kita fokuskan itu bagaimana setiap orang Islam ngamalkan sholat. Nah, bahkan dikerjakan di masjid-masjid Allah. Ini sudah disepakati. Kalau sholat itu adalah wajib, berjamaah adalah sunnah. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, ini kurang lebihnya begitu. Yang perintah sholat 5 waktu ini adalah ayat yang jelas. Nah, mungkin kaifiyah, tata cara dalam mengerjakan sholat. Contohnya tadi sholat subuh ada yang mensunahkan kunut, ada yang tidak. Kemudian dalam takbir juga ada yang begini, gitu. Nah, kemudian dalam meletakkan tangan ada yang begini. Mungkin ketika takbir ada yang mendahulukan kanan kayak muter-muter itu ya. Ada sebenarnya kan ya bisa dipraktekkan sekiranya tidak ada kesan main-main gitu. Contohnya lagi dalam tahiyat kan ada yang gerak-gerak begini gitu, ada yang sekali. Ya monggo. Yang penting kita memiliki panutan seorang imam yang betul-betul jelas keilmuannya. Ya, kalau yang sudah jelas keilmuannya ya dalam kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jelas gini insyaallah ya. Oke. Kemudian hadirin sekalian, orang-orang yang menancap ilmunya betul-betul matang, yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Jadi kalau orang yang hatinya itu ada melencengnya, ada nggak benernya, dia hanya fokusnya tadi, yang mutasyabihat tadi. Tapi kalau orang yang nancap ilmunya, semua ayat itu datangnya dari Allah. Yang jelas, betul-betul jelas maknanya halal haramnya. Nah, kemudian yang mutasyabihat itu juga datangnya dari Allah, maka semuanya diimani oleh dia. Gitu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang cerdas, gitu, yang berakal. Gitu. Makanya supaya kita tuh cerdas, di antara kaifiyahnya, caranya apa? Mempelajari Al-Quran. Ya, sebagian ulama itu orang baca Al-Quran itu akan menambah kecerdasan. Gitu. Baik sekali kalau di sekolah-sekolah diajari Al-Quran juga. Nah, mungkin tartilan sebelum masuk kelas. Karena supaya cerdas murid kita. Bahkan di keluarga kita, anak-anak kita sejak dini mungkin diajari Al-Quran supaya anak kita cerdas. Adibu auladakum ala talati khisal. Didiklah anak kalian dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Cinta kepada nabinya, cinta kepada keluarganya Nabi, dan juga membaca Al-Quran. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang ke-8, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkaulah maha pemberi. Jadi ini doanya orang-orang yang mantap ilmunya tadi. Rabbana la tuzigh qulubana. Ini kita baca juga. Kalau kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah di dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, bisa mengerjakan iman, bisa mengerjakan sholat, mengerjakan rukun Islam ringkasnya secara keseluruhan, kita alhamdulillah. Ya Allah, jangan kau cabut, jangan kau selewengkan hatiku ini. Nah, jangan kau angkat hidayah atau petunjuk yang sudah engkau berikan kepadaku. Jangan ya Allah, tetaplah engkau berikan sifat istiqomah. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kita adalah Allah, kemudian istiqomah. Tidak cukup hanya mengatakan iman saja, tapi dilanjutkan dengan istiqomah dalam
iman. Nah, maka supaya istiqomah, di antara caranya kita kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul di majelis-majelis kebaikan, supaya iman kita itu terbentengi, supaya Islam kita itu tetap istiqomah. Insya Allah ya. Nah, kemudian hadirin sekalian, ayat yang ke-9. Wahai Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan-raguan padanya. Sungguh Allah tidak mengingkari janji. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Sesungguhnya Engkau Allah, ya Allah, adalah yang mengumpulkan manusia nanti di akhirat kelak di hari mahsyar. Maka hasyara yahsyuru hasyran wa mahsyaron. Mahsyar itu tempat berkumpul, mulai dari nah ini semoga perkumpulan kita menjadi kumpul ngaji bareng-bareng, nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Allah juga bareng-bareng, amin ya robbal alamin. Nah, ini ayat ini ada rahasianya. Di antara rahasia ayat ini, orang yang cerai gitu, itu kalau dibacakan ayat ini nanti bisa kumpul lagi. Kan dimudahkan ketemu menantunya. Bahkan sebagian mengatakan kalau orang kok barangnya hilang, ada yang kehilangan, dibacakan ayat ini, ya Allah ketemukan lagi, ngekumpulkan aku dengan barang yang hilang. Insya Allah kalau dengan hati yang yakin akan ditemukan oleh Allah. Nah, insya Allah ya. Oke, monggo. Bulan Rajab disebut dengan bulan tuli. Nah, ini kok baru dengar pertama ini. Jadi kalau tentang bulan Rajab itu begini, bulan Rajab itu termasuk Ashhurul Hurum yang mencil, gitu ya. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan, itu maksudnya Allah menghormati bulan tersebut. Bahkan di dalam agama Islam tidak boleh ada peperangan dengan selain agama Islam. Nah, saling menghormati itu khususnya di bulan Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini dikatakan bulan Ashhurul Hurum yang berjejeran. Nah, kemudian ada Ashhurul Hurum yang mencil, yaitu yang namanya bulan Rajab. Itu kalau sepengetahuan kami dalam Islam seperti itu. Nah, kemudian tentang menyambut bulan Rajab dengan petasan, dengan kembang api dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa jadi orang yang menyambut bulan Ashhurul Hurum yang namanya Rajab itu dengan gembira. Nah, bentuk kegembiraannya ya dengan hal-hal tadi. Cuman secara Islam juga kita ini kalau membuat suatu acara, ya, contohnya menyambut bulan Rajab, kok masih ada kaitannya dengan keserupaan dengan orang-orang yang bukan Islam, nah ini yang dilarang. Nah, yang dilarang itu bukan menyambutnya, tapi caranya itu. Misalkan lah kalau yang banyak berlaku, misalkan kan sering terjadi kan ulang tahun ya. Nah, ulang tahun dalam menyambut ulang tahun cucu kita, anak kita. Nah, ini kok ada hal-hal yang serupa dengan orang Yahudi Nasrani, ya ini yang dilarang. Nah, tapi kalau seandainya kita sambut dengan secara Islami, mungkin dengan puasa, dengan sedekahan, ya malah itu yang dianjurkan. Mengatakan Ibu, jadi tentang sholat yang kita kerjakan di atas kendaraan. Kalau kendaraannya kapal laut ya, kapal laut bukan kapal terbang. Ini kan para ulama ahli fikih itu menghukumi kapal laut itu dinamakan istiqror ya. Istiqror itu ya menetap seperti bumi dia. Kan memang secara fisik kan dia gandeng dengan air, dan gandengnya dengan air pun gandeng dengan tanah loh. Nah, maka ini dikatakan istiqror, menetap ya. Maka orang yang sholat di atas kapal laut, kalau seandainya dia bisa mengerjakan wudhunya secara sempurna, kemudian syarat sah dan rukunnya sholat dikerjakan secara sempurna, maka tidak perlu qadha. Nah, berbeda halnya dengan kereta, bis, kapal terbang, kendaraan yang selain kapal laut. Bila mana kita mengerjakan sholat di situ,
nanti ketika turun kita diwajibkan mengqadha atau mengulang lagi. Atau lagi. Nah, kecuali misalkan kalau kereta itu berhenti. Nah, ini sering kalau saya perjalanan ke Bandung itu biasanya kan kadang naik kereta ya. Nanti berhenti di Purwakarta atau di mana itu. Ya kita langsung milih menuju ke musolanya kereta, ambil kompas, mana kiblat yang pas, langsung sholat di situ. Karena keretanya berhenti, ini kan seakan-akan sudah nempel dengan bumi kan. Nah, dia tidak berjalan posisinya. Nah, maka di sini tidak perlu qadha. Tapi kalau seandainya sholatnya di kereta, di bis, di pesawat terbang, kok masih berjalan, nah, maka nanti ketika turun kita mengulang atau mengqadha kembali. Jelas ya? Walaupun itu di musolanya, kan kereta ada musola biasanya. Pesawat juga yang Saudi Arabia juga sebagian ada musolanya. Tetap nanti kalau kita turun, menurut pendapat imam kita, Imam Syafi'i, kita diwajibkan untuk mengulang kembali. Ya, kalau naik bis, ya kalau bisa Pak sopirnya kita bilangin lah, Pak kami orang Islam, mohon berhenti sebentar. Nah, insya Allah kalau Pak sopirnya disangoni ya mau berhenti ya. Atau Pak seneng. Nggih mekaten. Apalagi kalau naik mobil pribadi kan malah justru langsung kita tentukan nanti sholat maghribnya di sini, sholat zuhur atau asar jamaah takdim atau jamaah takhirnya di sini. Sholat al-wusta ini sebagian ulama berpendapat itu adalah sholat zuhur. Nah, sholat zuhur. Ada juga yang mengatakan sholat subuh juga ada. Cuman yang paling muktamad, paling kuat adalah sholat zuhur. Nah, sholat wusta ini termasuk sholat yang berat dikerjakan. Makanya afdhaliyah, keutamaan sholat wusta luar biasa. Karena di saat orang sibuk kerja, asik kerja, atau mungkin sudah lelah ya sudah waktunya istirahat, kok masih diperintahkan oleh Allah untuk menjaga sholat, kok dia bisa memiliki kekuatan mengerjakannya, maka dikatakan fadilahnya luar biasa keutamaannya. Ada juga sholat yang dinamakan man shollal bardain, sholat di dua waktu dingin. Nah, ini sebagian ulama, diantara yang kita ketahui Imam Nawawi, beliau mensyarih hadis ini, sholatul bardain, sholat di dua waktu dingin adalah sholat subuh dan sholat asar. Karena subuh ini kalau musim dingin ya pas dingin-dinginnya, begitu juga pas musim dingin itu asar sudah mulai dingin. Nah, maka di sini ada janji-janji khusus dari Allah. Di antaranya tadi sholat wusta, keutamaannya adalah luar biasa. Kemudian sholat di dua waktu dingin, man shollal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang dia menjaga sholat di dua waktu dingin, dia akan masuk surga. Ngaten nggih? Kalau sholat maghrib itu kan orang sudah selesai istirahat dari kerja, sudah mandi, sudah bersih, ya. Nah, nanti sholat isya itu juga berat lagi. Apalagi dulu kaum munafikun kalau sholat isya itu banyak yang absen, nggak hadir karena dunia sudah mulai gelap, nggak ada listrik waktu itu, ya. Nah, mereka seandainya nggak hadir sholat jamaah di masjid, nggak ketahuan. Makanya ada janji khusus orang yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah seperti sholat qiyamul lail atau sholat tahajud separuh malam. Kalau sholat subuh dikerjakan secara berjamaah, pahalanya seperti sholat tahajud semalam penuh. Man shollal isya jama'atan faka'annama qoma nisfal lail, wa man shollal fajra jama'atan faka'annama qoma laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh, sholat isya berjamaah seperti separuh malam. Nah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sholat malam semalam penuh. Jelas? Oke, kalau kita cek, nonton boleh? Oke, moga. Oke, kalau yang paling utama mana? Paling banyak pendapat ulama di antara 5 waktu sholat yang paling utama adalah sholat subuh. Ya. Karena dalam sholat subuh nanti ada fadilah. Barang siapa yang dia sholat subuh, selepas subuh dia tidak berbicara tentang hal duniawi sampai waktu syuruk, kemudian dia sholat duha dalam pendapat Imam Syafi'i kan, sebagian mengatakan sholat isyraq, maka pahala dia adalah seperti haji dan umroh sempurna.
Nah, tentang ulama yang mengatakan, sebagian juga mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar juga ada. Makanya tadi dalam ayat-ayat Allah itu kan ada yang muhkamat, sudah jelas maknanya. Ada juga yang masih diperselisihkan. Maka semua kita imani. Nah, kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu semuanya, ya fadilahnya kita dapatkan semua. Makanya mengerjakan agama itu jangan pilih-pilih. Yang ringan kita kerjakan, yang berat juga kita kerjakan. Ayatnya nanti ada dalam Al-Quran. Infiru khifafau wasiqola. Kalian berangkatlah mengerjakan perintah Allah, baik dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Ya, jelas ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.